Ini adalah kisah tentang seorang ratu yang dikhianati dan dikutuk menjadi siluman. Ratu Larasati, yang dulunya memerintah dengan kebijaksanaan dan kelembutan, dikhianati oleh para penasihatnya yang tamak. Mereka menjebaknya dalam tuduhan palsu, merenggut tahtanya, dan membuangnya ke hutan terlarang yang diakini sebagai gerbang dunia gaib. Namun, mereka tidak tahu bahwa kematian bukanlah akhir bagi sang ratu, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Di hutan larangan itu, arwah Ratu Larasati bersatu dengan kekuatan gelap yang telah lama tersembunyi. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di zaman yang telah lama terkubur dalam kisah-kisah rakyat, ada sebuah kerajaan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Kerajaan itu berdiri megah di antara kabut tebal hutan terlarang, dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang usianya lebih tua dari para penghuninya. Tak ada manusia yang berani melangkahkan kaki ke dalam wilayah tersebut, karena mereka yang masuk tak pernah kembali. Konon, di dalam kerajaan itu bersemayam makhluk-makhluk yang hanya bisa dilihat saat bulan purnama bersinar dengan cahayanya yang pucat. Di dalam istana yang megah dan menyeramkan itu, bertahtalah seorang ratu yang dikenal sebagai Ratu Siluman. Wajahnya tak pernah menua, matanya memancarkan kilauan ungu yang menakutkan, dan rambutnya hitam pekat mengalir seperti air sungai. Dia bukanlah manusia, bukan pula dewa, melainkan makhluk gaib yang terlahir dari dendam yang membakar dunia gaib selama berabad-abad. Ia memiliki pasukan yang setia, terdiri dari makhluk-makhluk yang setengah manusia, setengah iblis, yang bersumpah akan melindungi sang ratu dengan nyawa mereka. Dahulu, sebelum menjadi ratu yang menebar teror, dia adalah seorang putri yang penuh kelembutan. Namun, pengkhianatan dari manusia membuatnya kehilangan segalanya: cinta, keluarga, dan bahkan jiwanya sendiri. Ia pernah mencintai seorang pangeran dari kerajaan manusia, dan demi cintanya, ia meninggalkan dunianya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan keji. Pangeran yang ia cintai menjerumuskannya ke dalam perangkap dan membakarnya hidup-hidup, dengan alasan bahwa ia adalah ancaman bagi umat manusia. Di tengah kepulan asap dan nyala api, dia tidak mati. Sebaliknya, ia berubah. Rohnya berpisah dari tubuhnya, tetapi tidak lenyap. Ia menemukan jalan menuju dunia gaib, dan di sanalah ia kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dendamnya membakar lebih hebat dari api yang dulu menghanguskan tubuhnya, dan ia bersumpah akan menghancurkan kerajaan manusia yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, balas dendam tidaklah mudah. Dunia manusia dijaga oleh para pendekar sakti yang memiliki kesaktian luar biasa. Mereka mengetahui keberadaan Ratu Siluman dan telah lama bersiap untuk menghadapi amarahnya. Di antara mereka, ada satu pendekar yang memiliki darah keturunan langsung dari pangeran yang dahulu mengkhianatinya. Dialah yang menjadi target utama dendam Ratu Siluman. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, angin berbisik membawa kabar bahwa Ratu Siluman telah kembali. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di balik pepohonan, dan suara lolongan anjing hutan terdengar mengerikan di kejauhan. Dendam yang telah lama tertanam mulai bangkit dari tidurnya, dan dunia manusia akan segera merasakan murka yang tak terhindarkan. Dalam keheningan malam, ketika embusan angin menggoyangkan dedaunan hutan, suara bisikan-bisikan halus menggema di antara pepohonan tua. Hutan yang selama ini sunyi mulai bergemuruh dengan suara makhluk-makhluk yang merayap keluar dari bayang-bayang. Mereka adalah para pelayan Ratu Siluman, yang selama berabad-abad menunggu panggilannya. Dengan tubuh yang separuh manusia dan separuh makhluk halus, mereka bergerak tanpa suara, mata mereka menyala dalam kegelapan, menunggu perintah untuk menyebarkan teror ke dunia manusia. Di dalam istana hitamnya yang terbuat dari batu obsidian, Ratu Siluman berdiri di puncak menara tertinggi, menatap bulan purnama yang menggantung di langit kelam. Gaun ungunya berkibar oleh angin yang berhembus dari dimensi lain. Rambut panjangnya melayang seolah memiliki nyawa sendiri. Ia telah menunggu saat ini selama berabad-abad, menahan amarahnya dalam kegelapan dunia gaib, membiarkan dendamnya tumbuh semakin kuat. Dan kini, waktunya telah tiba. Dengan gerakan tangannya yang anggun, ia mengangkat belati perak yang dulu digunakan untuk mengkhianatinya. Belati itu masih menyimpan sisa darahnya, darah seorang putri yang pernah percaya pada cinta, namun dikhianati dengan kebohongan. Ia menghunus belati itu ke udara, dan dari ujungnya, cahaya keunguan menyebar, membelah langit malam. Seketika, dunia manusia dan dunia gaib mulai saling bertaut, batas di antara keduanya melebur. Di kejauhan, di sebuah desa yang damai,
Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai tabib suci mendadak terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengalir di dahinya. Napasnya memburu. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan telah terlepas ke dunia ini. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kitab kuno yang tersimpan dalam peti kayu di sudut ruangan. Kitab itu berisi sejarah dunia gaib, termasuk legenda tentang Ratu Siluman dan sumpah balas dendamnya. Di lembaran yang hampir lapuk itu, terdapat ramalan yang telah lama terlupakan. Pada malam ketika langit terbelah oleh cahaya kutukan, sang ratu akan bangkit dari bayangan dan menuntut darah keturunan sang pengkhianat. Tabib itu menelan ludah. Ia tahu apa artinya ini. Seorang pendekar muda, pewaris darah kerajaan yang dulu mengkhianati sang ratu, kini menjadi target utama dari amarah yang telah lama terpendam. Di sisi lain dunia, di sebuah padepokan terpencil di atas bukit berkabut, seorang pemuda tengah berlatih dengan tekun. Ia adalah Arga, seorang pendekar muda yang memiliki keturunan langsung dari sang pangeran yang dahulu mengkhianati Ratu Siluman. Namun, ia tak tahu bahwa garis keturunannya menyimpan kutukan yang telah lama tertulis dalam takdir. Sementara ia memfokuskan diri pada latihan pedangnya, bayangan hitam telah mulai mengintainya dari kejauhan. Tanpa disadarinya, para pelayan Ratu Siluman telah tiba di batas desa tempat ia tinggal. Mereka bergerak dengan sunyi, tubuh mereka seolah menyatu dengan kabut malam. Mata mereka yang berkilat menatap rumah-rumah penduduk dengan kelaparan, bukan karena lapar akan makanan, tetapi lapar akan ketakutan yang akan segera mereka sebarkan. Satu persatu, lentera di desa itu mulai padam, seolah diterpa angin yang tak terlihat. Di dalam padepokan, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara malam yang biasa menenangkan kini terasa ganjil dan menakutkan. Ia menatap ke langit, dan saat itu juga, kilatan cahaya keunguan membelah kegelapan, membuatnya tertegun. Di dalam dirinya, firasat buruk mulai tumbuh. Ia belum tahu bahwa takdirnya telah tertulis, dan malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit malam yang seharusnya dipenuhi bintang perlahan berubah kelam, diselimuti kabut ungu pekat yang menggantung di udara seperti racun. Suara-suara aneh mulai terdengar di sepanjang jalan desa, suara gemerisik yang datang dari bayangan, seolah ada sesuatu yang merayap di antara pepohonan. Penduduk yang masih terjaga menajamkan telinga, mencoba memahami apa yang tengah terjadi, namun yang mereka dapatkan hanyalah kesunyian yang mencekam. Di sudut desa, seorang pria parubaya bernama Kisura, yang telah lama menjadi penjaga batas desa, merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam keris pusaka miliknya, senjata yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhurnya. Dulu, ia pernah mendengar legenda tentang Ratu Siluman, tentang bagaimana ia bersumpah akan kembali menuntut darah keturunan pengkhianatnya. Namun, ia berharap legenda itu hanya mitos, dongeng yang diceritakan untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, ketakutannya berubah menjadi kenyataan ketika ia melihat sesosok makhluk berwujud bayangan merayap keluar dari pekatnya kabut. Makhluk itu tinggi, dengan mata yang bersinar merah menyala, dan tubuh yang seperti asap berputar-putar tanpa bentuk yang jelas. Makhluk itu bergerak cepat, meluncur ke arah seorang penduduk yang sedang berjalan di jalanan desa, dan sebelum lelaki itu sempat berteriak, bayangan itu telah menelannya sepenuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh lelaki itu mengering, seolah semua kehidupan tersedot darinya, meninggalkan hanya kulit dan tulang yang jatuh tanpa suara ke tanah. Teriakan pertama pecah di tengah malam. Satu jeritan disusul yang lain, menciptakan simfoni ketakutan yang menggema di seluruh desa. Rumah-rumah yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi kepanikan. Para ibu menarik anak-anak mereka ke dalam, mengunci pintu dan jendela, sementara para pria mencoba mengangkat senjata seadanya. Namun, apa yang bisa mereka lakukan melawan makhluk yang tak bisa disentuh, tak bisa dilukai? Di padepokan di atas bukit, Arga tersentak bangun dari meditasi. Tubuhnya terasa kaku, napasnya berat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang menariknya untuk turun ke desa, seolah ada suara yang memanggilnya, menggetarkan jiwanya. Tanpa membuang waktu, ia mengambil pedang warisan ayahnya dan melangkah keluar. Angin malam yang biasanya menyejukkan kini terasa aneh, membawa aroma darah dan kengerian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia berlari menuruni bukit, pemandangan yang menantinya di desa membuatnya tertegun. Di mana-mana, bayangan-bayangan hitam bergerak liar, menyerang siapa saja yang mereka temui.
Beberapa pria desa mencoba melawan, tetapi setiap kali mereka mengayunkan senjata, serangan mereka hanya menembus udara kosong. Bayangan itu seperti asap, tak memiliki bentuk tetap, namun mematikan. Arga menggenggam erat pedangnya. Ia tak tahu apa yang terjadi, namun instingnya memberitahunya bahwa ini bukan serangan biasa. Dan ketika ia melihat Kisura terdesak oleh dua makhluk bayangan, ia tahu ia harus bertindak. Dengan langkah cepat, ia melompat ke depan, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Saat pedang itu mengenai salah satu bayangan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya keemasan berpendar dari bilahnya, membakar makhluk itu dalam sekejap. Bayangan itu meraung, tubuhnya bergetar sebelum akhirnya lenyap menjadi abu. Arga tertegun. Ia tidak menyangka pedangnya bisa melakukan hal itu. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama, karena makhluk-makhluk lain mulai mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Malam itu, desa menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Di satu sisi, Arga bertarung sekuat tenaga, mencoba melindungi sebanyak mungkin penduduk. Namun, di sisi lain, kekuatan Ratu Siluman terasa semakin nyata, semakin kuat. Ia bisa merasakan kehadirannya di udara, seolah-olah sang ratu sedang mengawasi pertempuran ini dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya. Dan ketika suara tawa halus namun dingin terdengar di antara raungan makhluk-makhluk bayangan, Arga menyadari bahwa ini baru permulaan. Langit masih dikuasai kegelapan, meski waktu terus bergulir mendekati fajar. Bayangan-bayangan yang semula menyerang dengan ganas kini mulai berkurang, seolah mundur dengan sendirinya. Namun, ketegangan di udara belum mereda, justru semakin pekat seperti awan badai yang menggantung sebelum mengamuk. Arga berdiri tegap di tengah desa. Napasnya memburu setelah pertarungan sengit yang barusan terjadi. Tubuhnya berlumuran keringat dan debu. Pedangnya masih menyala samar dengan cahaya keemasan. Para penduduk yang selamat berkumpul di sekitarnya. Beberapa menangis dalam ketakutan, sementara yang lain masih tidak percaya bahwa mereka baru saja diserang oleh sesuatu yang berasal dari dunia gaib. Kisura, yang kini bersandar pada dinding rumahnya dengan luka di bahu, menatap Arga dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tatapan pria tua itu bukan hanya keheranan atau rasa terima kasih, tetapi seolah-olah ia melihat sesuatu yang telah lama tersembunyi. Kau bukan orang biasa, gumamnya dengan suara parau. Matanya meneliti pemuda itu dari kepala hingga kaki. Pedang itu, bagaimana bisa memusnahkan mereka? Arga sendiri tak memiliki jawaban. Pedang itu adalah warisan ayahnya, sebuah pusaka yang selama ini hanya ia anggap sebagai peninggalan keluarga. Namun, malam ini ia menyaksikan sesuatu yang mustahil. Senjata itu bisa melukai makhluk gaib yang bahkan tidak memiliki wujud fisik. Ia menggenggam hulu pedangnya lebih erat, mencoba memahami makna di balik peristiwa ini. Namun, sebelum ia bisa mencari jawaban, sebuah suara menggema di seluruh desa. Suara itu tidak berasal dari manusia, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan. Lembut, namun mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Arga, darahmu tidak bisa berbohong. Kau adalah bagian dari kisah ini. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan dan debu di sepanjang jalan desa. Dari tengah kabut yang menggantung, muncul sesosok wanita bergaun panjang berwarna ungu gelap. Wajahnya tersembunyi di balik tudung yang menutupi kepala. Hanya matanya yang terlihat. Dua cahaya merah menyala seperti bara api yang membakar di dalam kegelapan. Tidak perlu ada yang memperkenalkan siapa dia. Arga, Kisura, dan seluruh penduduk desa tahu bahwa di hadapan mereka kini berdiri Ratu Siluman. Senyum tipis terukir di bibir pucatnya saat ia melangkah mendekati Arga dengan gerakan yang tidak wajar, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Sungguh ironis, bisiknya. Suaranya terdengar seperti angin yang berbisik di telinga. Ketika aku berpikir semua keturunan pengkhianat itu telah musnah, ternyata masih ada satu yang tersisa. Arga terdiam. Kata-kata Ratu Siluman menusuk ke dalam pikirannya, membuat kepingan ingatan yang selama ini terkunci rapat di dalam dirinya perlahan terbuka. Ia tidak pernah tahu siapa keluarganya yang sebenarnya. Ia tumbuh tanpa ibu, sementara ayahnya meninggal dalam keadaan misterius ketika ia masih kecil. Dan kini, sosok gaib di hadapannya berbicara tentang pengkhianatan dan darah. Kisura, yang meski terluka masih mencoba berdiri tegap, akhirnya bersuara. Cukup sudah, Ratu Siluman.
Kau telah menghantui desa ini cukup lama. Apa yang kau inginkan?" Ratu Siluman memiringkan kepalanya sedikit. Senyumnya melebar. "Aku menginginkan sesuatu yang telah lama direnggut dariku," katanya dengan suara yang penuh kepedihan. "Aku menginginkan keadilan untuk darah yang tertumpah. Dan kau tahu, Kisura, keadilan hanya bisa ditegakkan dengan darah pula." Tiba-tiba, bayangan-bayangan yang sempat menghilang kembali muncul dari balik reruntuhan rumah-rumah desa. Kali ini, mereka tidak hanya berbentuk kabut hitam yang tidak berwujud, tetapi berubah menjadi sosok-sosok manusia yang mengenakan baju perang dari zaman kuno. Wajah mereka kosong, tetapi mata mereka merah menyala, sama seperti Ratu Siluman. Arga menggertakkan giginya. Ia tidak mengerti semua kebenaran yang tersembunyi di balik kutukan ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan desa ini dihancurkan. Dengan erat, ia menggenggam pedangnya, bersiap menghadapi pertempuran yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Ratu Siluman mengangkat tangannya. Seolah memiliki kendali mutlak atas semua yang ada di sekitarnya. Ia mengarahkan jarinya ke dada Arga dan berkata dengan suara yang terdengar seperti perintah yang tak bisa dibantah. "Dan kau, Arga, kau akan mengingat semuanya." Dalam sekejap, pandangan Arga menjadi gelap. Kenangan-kenangan lama yang tidak pernah ia ketahui tiba-tiba membanjiri pikirannya. Gambar-gambar samar tentang seorang raja yang melakukan pengkhianatan, seorang wanita yang menangis dalam bayangan, dan sebuah janji yang telah lama dilupakan. Dan di antara semua itu, ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Sesuatu yang mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Kegelapan menyelimuti benak Arga seiring dengan gelombang ingatan yang menyeruak dari sudut-sudut tersembunyi dalam dirinya. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan kenangan yang bukan miliknya, tetapi terasa begitu nyata seolah ia sendiri yang mengalaminya. Bayangan-bayangan berkelebat dalam pikirannya. Sosok seorang raja yang berdiri di atas singgasana dengan tatapan penuh kebimbangan, seorang wanita bergaun merah yang menangis di tengah hujan deras, dan seorang panglima berzirah emas yang menghunus pedangnya ke arah seorang makhluk bersayap hitam. Di tengah semua itu, suara jeritan memenuhi udara, membentuk irama menyayat yang menggema tanpa henti. Pengkhianatan tidak akan terampuni, darah harus dibalas dengan darah, takdir tidak bisa dihindari. Kalimat-kalimat itu berulang-ulang, menusuk kesadarannya seperti belati tak kasat mata yang mengoyak kewarasan. Arga ingin berteriak, ingin membebaskan dirinya dari belenggu kenangan ini, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa menyaksikan kepingan masa lalu yang membentuk jalinan takdir yang ternyata telah lama mengikatnya. Di dalam kilasan ingatan, Arga melihat seorang pemuda yang sangat mirip dengannya, namun berpakaian seperti seorang pangeran. Pemuda itu berdiri di tengah medan perang, dikelilingi oleh pasukan berbaju besi, sementara di hadapannya berdiri seorang wanita berambut panjang dengan mata yang penuh kebencian. Ratu Siluman. Ia tampak jauh lebih muda, tetapi aura kegelapan yang menyelimutinya sama kuatnya seperti sekarang. "Kau dan ayahmu telah menghancurkan segalanya," desisnya dengan suara yang mengandung racun. "Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini tak terbalas." Pemuda itu, yang entah mengapa Arga merasa begitu terhubung dengannya, menghunus pedangnya, tetapi tatapannya menunjukkan kebimbangan. "Ini bukan keinginanku," katanya dengan nada putus asa. "Aku tidak pernah menginginkan peperangan ini. Aku tidak ingin darah tertumpah." Namun, jawabannya hanya ditanggapi dengan tawa dingin dari Ratu Siluman. "Keinginanmu tidak lagi penting. Sumpah darah telah terucap, dan kutukan akan tetap berjalan hingga hari pembalasan tiba." Arga tersentak kembali ke realitas. Napasnya memburu, tubuhnya terasa dingin seperti es. Ia mendapati dirinya masih berdiri di tengah desa, tetapi sekarang ia tahu bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Ratu Siluman bukanlah sekadar ancaman kosong. Ia adalah bagian dari sejarah kelam ini, bukan sebagai orang luar, tetapi sebagai keturunan dari seseorang yang telah mengkhianati makhluk gaib itu di masa lalu. Mata Ratu Siluman bersinar tajam saat ia mengamati ekspresi kebingungan dan ketakutan di wajah Arga. "Akhirnya kau melihatnya, bukan?" Suaranya terdengar puas, tetapi juga menyimpan luka yang dalam. "Kau adalah reinkarnasi dari putra sang raja yang telah menghancurkan kerajaan kami. Kau adalah keturunan dari mereka yang mengkhianati perjanjian suci dan menciptakan kutukan yang kini membelenggumu." Arga menggelengkan kepalanya, mencoba menolak kenyataan yang baru saja terungkap. "Tidak, aku bukan dia."
Aku bukan bagian dari pengkhianatan itu. Namun, suaranya sendiri terdengar ragu. Bagaimana mungkin ia menyangkal sesuatu yang begitu jelas terpatri dalam ingatannya? Kisura yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu dengan tatapan penuh kegelisahan akhirnya berbicara. Arga, mungkin sudah waktunya kau mengetahui kebenaran yang selama ini kusembunyikan darimu. Suara lelaki tua itu terdengar berat, seolah kata-kata yang akan ia ucapkan telah lama tertahan di dalam dadanya. Kau bukan sekadar pemuda biasa dari desa ini. Kau adalah satu-satunya keturunan terakhir dari keluarga kerajaan yang dihancurkan akibat perang dengan dunia gaib. Ayahmu adalah keturunan langsung dari sang raja yang mengikat sumpah darah dengan Ratu Siluman. Seluruh tubuh Arga menegang. Jantungnya berdetak kencang. Kepalanya terasa berputar. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Bahwa dirinya hanyalah seorang pemuda biasa yang kebetulan terjebak dalam konflik besar ini. Tetapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini benar. Kenangan yang ia lihat bukanlah ilusi. Itu adalah bagian dari dirinya. Ratu Siluman melangkah lebih dekat. Suaranya semakin dingin dan penuh tekad. Kau bisa mencoba mengelak, tetapi darah dalam tubuhmu tidak bisa berdusta. Kau membawa warisan dosa yang harus dibayar. Dan aku akan memastikan bahwa kau menebus kesalahan leluhurmu. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sekitar desa, membentuk lingkaran yang semakin menyempit. Jeritan-jeritan makhluk gaib terdengar dari segala arah. Dan penduduk desa mulai berteriak dalam ketakutan. Arga tahu bahwa saatnya berlari telah berlalu. Ia tidak bisa lagi menghindari takdirnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat pedangnya, menatap Ratu Siluman dengan mata yang kini menyala oleh tekad yang baru. Jika ini adalah warisan yang harus kutanggung, maka aku akan menghadapi semuanya. Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Tetapi aku tidak akan membiarkan dendamu menghancurkan lebih banyak nyawa yang tidak bersalah. Ratu Siluman tersenyum, tetapi bukan dengan kebahagiaan. Senyum itu penuh dengan kesedihan dan kepedihan yang telah berakar selama berabad-abad. Kita lihat saja, wahai keturunan pengkhianat, bisiknya sebelum menghilang dalam kabut. Langit yang semula gelap kini dipenuhi oleh cahaya merah darah, seolah menjadi pertanda bahwa perang antara masa lalu dan masa kini baru saja dimulai. Langit masih diselimuti awan kelam yang bergulung-gulung seperti ombak yang tak henti-hentinya menggulung pantai berbatu. Suara gemuruh dari angin yang berputar di langit seakan menjadi pertanda bahwa waktu yang dinanti telah semakin dekat. Di tengah desa yang kini sunyi, hanya suara detak jantung Arga yang terdengar begitu nyata di telinganya. Ia masih merasakan sisa-sisa getaran dari pertemuannya dengan Ratu Siluman, dan setiap kata yang diucapkan wanita itu terus berputar di benaknya seperti mantra yang mengikat dirinya pada masa lalu. Di hadapan Arga, Kisura berdiri dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran, namun juga menyimpan keteguhan yang tak tergoyahkan. Orang tua itu menarik napas dalam, seolah mencari kekuatan sebelum akhirnya berbicara. Arga, kau harus memahami satu hal. Jika kau ingin bertahan dalam pertarungan yang akan datang, kau harus menemukan keseimbangan dalam dirimu. Kau bukan hanya manusia biasa, tetapi juga pewaris kekuatan yang telah lama tersembunyi dalam darah keturunanmu. Arga menatap tangan-tangannya sendiri, seakan mencari sesuatu yang belum ia pahami. Selama ini, ia menganggap dirinya hanya seorang pemuda biasa, seorang lelaki desa yang tidak memiliki peran dalam kisah besar dunia ini. Namun, kini kenyataan yang menimpa dirinya begitu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar darah seorang manusia biasa. Apa maksudmu, Kisura? Keseimbangan seperti apa yang harus kutemukan? Kisura mengambil tongkat kayunya dan mengguratkan simbol-simbol di tanah. Keseimbangan antara dua dunia, antara dunia manusia dan dunia gaib. Leluhurmu tidak hanya mewariskan dosa, tetapi juga kekuatan yang mampu menahan kutukan. Namun, jika kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kekuatan itu bisa menjadi bencana bagi dirimu sendiri. Kata-kata Kisura menggema dalam benak Arga. Ia memahami bahwa pertarungan yang akan ia hadapi bukan hanya sekadar pertarungan fisik melawan Ratu Siluman, tetapi juga pertarungan batin yang akan menentukan apakah ia mampu mengendalikan warisan yang ada dalam dirinya. Jika ia gagal, maka bukan hanya dirinya yang akan binasa, tetapi seluruh desa dan orang-orang yang ia cintai. Sementara itu, di sudut desa yang lain, para penduduk berkumpul dengan wajah-wajah penuh kecemasan.
Mereka telah melihat bagaimana kegelapan merayap di sekitar desa mereka, dan mereka tahu bahwa perang antara dunia manusia dan dunia gaib tak bisa lagi dihindari. Beberapa dari mereka ingin melarikan diri, tetapi kemana mereka bisa pergi, kemanapun mereka berlari, bayang-bayang kutukan itu akan tetap mengejar mereka. Di tengah keputusasaan itu, seorang wanita tua yang telah lama dikenal sebagai penjaga tradisi desa akhirnya berbicara. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Jika Arga adalah harapan kita, maka kita harus memastikan bahwa ia memiliki segala yang dibutuhkan untuk bertarung. Kita harus membantunya menemukan kekuatan yang tersembunyi. Arga mendengar ucapan itu dan merasa tanggung jawab yang ia pikul semakin berat. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan tekad yang semakin membara, ia mendekati Kisura dan berkata, "Ajarkan aku bagaimana caranya mengendalikan kekuatan yang ada dalam diriku." Kisura menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi kau harus siap menghadapi rasa sakit yang lebih dalam dari apapun yang pernah kau alami." Malam itu, pelatihan Arga dimulai. Kisura membawanya ke sebuah gua tersembunyi yang terletak di dalam hutan, jauh dari jangkauan mata manusia biasa. Gua itu dikenal sebagai tempat di mana para leluhur pernah bermeditasi untuk mencari kekuatan sejati mereka. Di dalam gua, udara terasa berat, dipenuhi oleh energi kuno yang hampir terasa seperti memiliki nyawa sendiri. Arga duduk bersila di tengah lingkaran simbol-simbol kuno yang digambar di lantai batu. Kisura duduk di hadapannya, mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang sudah lama tidak digunakan oleh manusia. Perlahan-lahan, Arga merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terkunci, kini mulai terbuka. Suara di kepalanya semakin jelas. Bayangan-bayangan masa lalu kembali melintas, tetapi kali ini ia tidak menghindar. Ia menerima semuanya, membiarkan setiap ingatan dan perasaan mengalir melalui dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas, seakan ada api yang menyala dari dalam darahnya sendiri. Ia merasakan kekuatan yang begitu besar, tetapi juga begitu liar dan tidak terkendali. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di dahinya. "Kisura, aku tidak bisa menahannya." "Tenang." Suara Kisura terdengar tegas namun penuh ketenangan. "Jangan melawan, tetapi jangan pula menyerah. Kekuatan ini adalah bagian dari dirimu, tapi kau harus menjadi tuannya, bukan budaknya." Arga mencoba menenangkan dirinya, mengatur napasnya, dan membiarkan energi itu mengalir tanpa melawannya. Perlahan, rasa panas itu mulai mereda, berubah menjadi sesuatu yang lebih stabil. Ia merasakan kekuatan yang sebelumnya terasa liar kini mulai menyesuaikan diri dengannya. Ia tidak lagi merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai, tetapi seperti seorang nahoda yang mulai memahami cara mengendalikan kapalnya. Saat Arga membuka matanya, cahaya biru redup menyelimuti tubuhnya, seperti aura yang muncul dari dalam dirinya. Kisura tersenyum tipis. "Kau telah mengambil langkah pertama, tapi ini baru permulaan." Di luar gua, bayangan-bayangan hitam mulai berkumpul. Waktu yang diberikan bagi Arga untuk bersiap semakin menipis. Ratu Siluman tidak akan menunggu lebih lama lagi. Malam semakin pekat, dan di dalam gua tempat Arga berlatih, cahaya dari lentera-lentera kecil berkelip samar, menari bersama bayangan yang bergerak di dinding batu. Peluh membasahi tubuh Arga, tetapi semangatnya tetap berkobar. Ia telah melewati latihan yang begitu berat, menghadapi rasa sakit yang mengguncang jiwa dan fisiknya, namun ia tahu ini belumlah akhir. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang masih menunggu di ujung jalannya. Kisura duduk bersila di hadapannya, matanya tajam menatap pemuda itu. "Arga, kau telah memahami sebagian kekuatanmu, tetapi itu saja tidak cukup. Kekuatan sejati bukan hanya datang dari warisan darah atau latihan fisik, tetapi juga dari pengendalian diri dan kemauan untuk menolak kegelapan yang ingin menguasai dirimu." Arga menarik napas dalam, merasakan denyutan aneh dalam tubuhnya. Ia telah mengalami bagaimana kekuatan dalam darahnya bisa begitu liar dan tidak terkendali, tetapi ia juga mulai memahami bagaimana mengarahkannya. Namun, kata-kata Kisura membuatnya bertanya-tanya, apakah masih ada sesuatu yang belum ia ketahui? Seakan menjawab pertanyaannya, tiba-tiba suara bisikan muncul di telinganya. Lembut namun menusuk. Suara itu terdengar begitu dekat, meski tak ada satupun orang lain di dalam gua selain dirinya dan Kisura.
Arga, kau bukan hanya pewaris darah, kau juga pewaris takdir yang telah lama tertulis. Jika kau ingin menang, kau harus menerima seluruh bagian dirimu, termasuk kegelapan yang ada dalam darahmu. Arga tersentak, tubuhnya menegang. Ia mencoba mencari asal suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangannya sendiri yang terpantul di permukaan air di dalam gua. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bayangan itu tersenyum, bukan dengan senyum seorang manusia, tetapi dengan seringai menyeramkan yang membuat bulu kuduknya meremang. Kisura menghela napas panjang. Sudah dimulai, katanya dengan suara rendah. Bisikan itu adalah ujian terakhir, Arga. Setiap orang yang memiliki kekuatan besar selalu diuji oleh godaan kegelapan. Kau harus memilih, apakah kau akan membiarkan kegelapan itu menguasaimu, atau kau akan tetap berdiri sebagai dirimu sendiri. Arga menatap bayangannya sendiri. Ia bisa merasakan dorongan untuk menerima kekuatan itu sepenuhnya. Jika ia menyerah, ia akan menjadi lebih kuat, tak terkalahkan, mungkin bahkan bisa mengalahkan Ratu Siluman dalam sekejap. Tetapi di lubuk hatinya, ia tahu ada harga yang harus dibayar. Jika ia mengambil jalan itu, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Bayangan itu melangkah keluar dari permukaan air, seakan menjadi sosok nyata. Dengan mata merah menyala dan aura kelam yang menyelimuti tubuhnya, bayangan itu menatap Arga dengan sorot mata penuh tantangan. Apa yang kau takutkan, Arga? Dunia ini tidak mengenal belas kasihan. Jika kau tidak cukup kuat, kau akan dihancurkan. Kau bisa memilih jalan sulit dengan setengah kekuatanmu, atau menerima semua yang ditawarkan kepadamu dan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Arga menggertakkan giginya. Ia tahu ini adalah ujian yang harus ia lewati, tetapi semakin lama ia berdiri di hadapan sosok itu, semakin besar godaan yang menghantam batinnya. Ingatan tentang ketidakberdayanya saat menghadapi Ratu Siluman kembali muncul. Ia melihat bagaimana ia dengan mudah dikalahkan, bagaimana desa yang ia cintai berada di ambang kehancuran. Namun, di sisi lain, ia juga mengingat kata-kata Kisura tentang keseimbangan, tentang bagaimana kekuatan bukan hanya berasal dari kegelapan, tetapi juga dari keberanian dan keinginan untuk melindungi yang lain. Jika ia menyerah pada kegelapan, apakah ia masih bisa menyebut dirinya sebagai pelindung? Bayangan itu mengangkat tangannya. Telapak tangannya terbuka, seolah menawarkan sesuatu yang tak terlihat. Ambil tanganku, Arga, dan kau akan memiliki kekuatan yang lebih dari yang pernah kau bayangkan. Arga menutup matanya sejenak, menarik napas dalam, lalu membuka matanya kembali dengan tekad yang bulat. Tidak, katanya tegas. Bayangan itu menyipitkan matanya. Seringai di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan tanpa emosi. Kau menolak. Aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai diriku, kata Arga. Jika aku harus bertarung, aku akan bertarung sebagai diriku sendiri, bukan sebagai alat kegelapan. Sejenak, keheningan menyelimuti gua. Kemudian, bayangan itu tertawa, tawa yang aneh dan menyeramkan, bergema di seluruh ruang batu itu. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi kabut hitam yang perlahan menghilang ke dalam udara. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia berkata, "Kita akan bertemu lagi, Arga. Kau akan datang padaku, cepat atau lambat." Saat bayangan itu benar-benar hilang, tubuh Arga melemas. Ia merasa seakan telah melalui pertempuran besar meski tidak mengangkat senjata sama sekali. Kisura menatapnya dengan bangga. "Kau telah memilih jalan yang benar, Arga. Sekarang, kau siap." Di luar gua, langit mulai berubah. Awan gelap bergerak lebih cepat, seakan merespons sesuatu yang besar yang akan terjadi. Di kejauhan, terdengar suara lolongan panjang yang menggema di seluruh hutan, pertanda bahwa Ratu Siluman telah mengetahui keputusan Arga. Perang antara dua dunia akan segera dimulai. Di dalam istana megah yang tersembunyi di balik lembah kelam, Ratu Siluman duduk di singgasana berhiaskan ukiran ular naga yang melingkar di sekelilingnya. Matanya yang berkilat merah menyala menatap cermin kabut di hadapannya. Bayangan Arga yang menolak godaan kegelapan masih terlihat jelas di dalam pantulan cermin tersebut. Rahangnya mengatup kuat. Jemarinya yang panjang dan bersisik mencengkeram pegangan singgasananya, hingga kuku-kuku tajamnya beradu dengan suara berderit.
Seorang pelayan siluman bertubuh bungkuk dengan mata kuning menyala bersujud di hadapan ratu. Suaranya lirih namun syarat ketakutan. Yang mulia, pemuda itu telah menolak sisi kegelapannya. Sepertinya, ia telah memilih untuk melawan takdirnya. Ratu siluman menggeram marah. Suaranya bergemuruh seperti badai petir di tengah malam. "Bodoh!" bentaknya, hingga angin gelap berhembus dan menerbangkan tirai hitam yang tergantung di seluruh sudut ruangan. "Aku telah memberi kesempatan bagi keturunanku untuk mengambil tempatnya yang seharusnya. Namun, ia justru berani menolakku. Maka kini, tak ada lagi belas kasihan." Dari balik pilar-pilar batu yang menjulang, muncul sesosok pria bertubuh tegap dengan kulit sehitam malam. Ia mengenakan baju zirah berwarna obsidian dengan ukiran kepala ular raksasa di bagian dadanya. Matanya tajam, penuh dengan kebencian yang membara. Dialah Panglima Bayangan, tangan kanan Ratu Siluman yang dikenal sebagai pemimpin pasukan paling mengerikan yang pernah ada. "Yang mulia," suara Panglima Bayangan dalam dan penuh penghormatan. "Berikan perintah, dan kami akan membawa kepala bocah itu ke hadapanmu. Jika ia tidak mau tunduk, maka ia tidak berhak untuk hidup." Ratu Siluman tersenyum tipis. Seringainya begitu mengerikan hingga udara di sekitarnya bergetar oleh aura kelam yang terpancar dari tubuhnya. "Aku ingin lebih dari sekadar kepalanya. Aku ingin ia menyaksikan kehancuran dunia yang ia lindungi. Aku ingin ia kehilangan segalanya sebelum akhirnya ia bersujud di kakiku dan mengakui kekuasaanku." Dengan satu gerakan tangan, Ratu Siluman membuka portal di tengah ruangan. Asap hitam membubung tinggi, membentuk celah menuju dimensi lain. Dari dalam kegelapan itu, muncul ratusan sosok hitam berwujud bayangan, tanpa wajah, namun bermata merah menyala. Mereka adalah pasukan bayangan, makhluk-makhluk yang lahir dari kegelapan dan tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mampu membunuh dengan satu sentuhan dingin mereka. Panglima Bayangan melangkah maju, menatap makhluk-makhluk itu dengan penuh kebanggaan. "Mereka telah lama menunggu perintah untuk bertarung," katanya dengan suara penuh ketegasan. "Kini, saatnya mereka dilepaskan ke dunia manusia." Ratu Siluman mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke bawah. Seketika, jeritan mengerikan terdengar dari mulut pasukan bayangan, seakan mereka baru saja dilepaskan dari kurungan panjang mereka. Dengan kecepatan luar biasa, mereka melesat melewati portal, meluncur menuju dunia manusia dengan niat membinasakan apapun yang menghalangi jalan mereka. Di sisi lain, Arga yang masih berada di dalam gua bersama Kisura tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Udaranya berubah, lebih berat dan penuh dengan tekanan yang mencekik. Ia bisa merasakan hawa jahat yang menyebar dengan cepat, bagaikan angin badai yang menyapu seluruh lembah. Kisura membuka matanya dengan waspada. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang jarang terlihat, kecemasan. "Mereka datang," gumam Kisura. "Ratu Siluman tidak akan tinggal diam setelah kau menolak sisi gelapmu, Arga. Ini adalah awal dari perang yang telah lama dinantikan." Arga mengepalkan tangannya. Ia tahu sejak awal bahwa akan ada harga yang harus dibayar untuk pilihannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa balasannya akan datang secepat ini. Ia melangkah keluar dari gua, menatap langit yang kini dipenuhi awan hitam bergulung-gulung. Di kejauhan, ia bisa melihat sesuatu yang bergerak di langit. Bukan burung, bukan manusia, tetapi bayangan-bayangan yang berkelebat dengan kecepatan mengerikan, siap menerkam apapun yang ada di bawah mereka. Dari lembah di bawah bukit, para penduduk desa juga mulai merasakan perubahan ini. Mereka keluar dari rumah mereka, melihat ke atas dengan ketakutan yang mulai merayap dalam hati mereka. Para tetua desa saling berbisik dengan suara gemetar, sementara para pemuda menghunus senjata seadanya, meski mereka tahu bahwa musuh yang akan mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan pedang biasa. Arga berlari menuruni bukit, hatinya berdegup kencang. Ia harus menyelamatkan desa. Ia harus melawan pasukan bayangan ini, tidak peduli seberapa kuat mereka. Namun, sebelum ia bisa sampai di gerbang desa, sebuah suara berat menghentikan langkahnya. "Kemana kau hendak pergi, bocah?" Arga menoleh, dan di sana, berdiri sosok besar dengan zirah obsidian dan mata yang bersinar merah seperti api neraka. Panglima Bayangan telah tiba, berdiri di hadapannya dengan senyum sinis yang mengerikan. "Kau pikir kau bisa melindungi mereka?" lanjutnya dengan nada mengejek.
Kau hanya seorang manusia setengah jadi yang bahkan belum mengetahui seluruh kekuatanmu. Bagaimana kau bisa melawan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh manusia? Arga mengepalkan tinjunya. Ia bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh pria di hadapannya ini. Panglima Bayangan bukanlah lawan sembarangan. Ia adalah tangan kanan Ratu Siluman, seorang panglima yang telah menumpas banyak pejuang sebelum dirinya. Tetapi, Arga tidak boleh mundur. Tidak sekarang. Dengan langkah mantap, Arga mengangkat kepalanya, menatap Panglima Bayangan dengan penuh keberanian. "Aku tidak peduli seberapa kuat kalian," katanya dengan suara tegas. "Aku akan tetap bertarung. Aku akan melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri." Panglima Bayangan tertawa, suaranya bergema di seluruh lembah. "Bagus. Aku suka keberanianmu, bocah." Ia mencabut pedang hitam yang tampak seolah terbuat dari bayangan yang padat. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh tekadmu bisa membawamu." Dan dengan itu, tanpa aba-aba, pertarungan pun dimulai. Di bawah langit yang kini berubah menjadi lautan kelam tanpa bintang, Arga berdiri tegap, menghadap Panglima Bayangan yang mengayunkan pedang hitamnya dengan angkuh. Mata merah pria itu bersinar dalam kegelapan, mencerminkan kebengisan yang telah lama tertanam di dalam jiwanya. Angin berembus kencang, membawa suara-suara dari dunia gaib yang menggema di seluruh lembah, seolah-olah alam pun bersiap menyaksikan pertarungan yang akan menentukan takdir dunia. Pedang hitam milik Panglima Bayangan memancarkan aura gelap yang berdenyut-denyut seperti makhluk hidup, menciptakan riak di udara sekitarnya. Dengan satu ayunan ringan, gelombang energi hitam melesat dari bilahnya, menghancurkan batu besar di dekat kaki Arga dalam sekejap. Pecahan batu beterbangan, namun Arga tetap berdiri kokoh. Tatapannya tak tergoyahkan meskipun ia menyadari bahwa lawannya adalah makhluk dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. "Apakah kau masih berpikir bisa menang, bocah?" ejek Panglima Bayangan dengan seringai kejam. "Aku telah bertarung dan membunuh ratusan pejuang sebelum dirimu. Kau hanyalah bayangan kecil di antara sejarah panjang kegelapan yang telah kutinggalkan." Namun, Arga tidak gentar. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan dalam tubuhnya yang kini mulai bangkit, seolah merespons bahaya yang mengintai. Tangan kanannya meraih gagang keris pusaka yang diwariskan oleh ayahnya, satu-satunya warisan dari leluhur yang diakini memiliki kekuatan untuk menentang kegelapan. Bilahnya tampak biasa saja di bawah cahaya redup, tetapi Arga bisa merasakan getaran halus dari dalam senjata itu, sebuah kekuatan yang menunggu untuk dibangkitkan. Tanpa aba-aba, Panglima Bayangan melesat maju dengan kecepatan yang mustahil ditangkap mata manusia. Dalam sekejap, pedangnya telah berayun menuju leher Arga. Namun, tepat sebelum bilah hitam itu mengenai kulitnya, Arga melompat ke belakang, menghindari serangan dengan refleks yang luar biasa. Angin tajam yang terbawa oleh tebasan pedang itu menyayat tanah, menciptakan celah yang dalam seolah lembah itu hendak terbelah. Arga membalas dengan serangan kilat, mengayunkan keris pusakanya ke arah lawannya. Namun, Panglima Bayangan hanya terkekeh dan dengan mudah menangkisnya dengan punggung pedangnya. "Lemah," gumamnya, sebelum menendang Arga dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Arga terlempar beberapa meter ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Debu dan tanah beterbangan, namun ia segera bangkit kembali, matanya semakin dipenuhi tekad. Sementara itu, di kejauhan, pasukan Bayangan telah mencapai desa. Penduduk berteriak ketakutan ketika makhluk-makhluk tanpa bentuk itu meluncur dari langit, menyentuh apa saja yang ada di hadapan mereka. Tanaman layu dalam sekejap, kayu-kayu rumah membusuk dalam hitungan detik, dan mereka yang kurang beruntung tersentuh oleh makhluk itu merasakan tubuh mereka melemah, seakan-akan nyawa mereka sedang dihisap perlahan. Para pemuda desa yang masih memiliki keberanian mencoba bertarung, mengayunkan pedang dan tombak mereka. Namun, senjata biasa tidak dapat melukai makhluk-makhluk Bayangan itu. Setiap kali mereka menyerang, pedang mereka hanya menembus udara kosong, seolah musuh mereka hanyalah ilusi yang tidak nyata. Jeritan kesakitan mulai terdengar di setiap sudut desa, menggema seperti lagu kematian yang menyayat hati. Dari atas bukit, Ki Sura memandang ke bawah dengan ekspresi penuh keprihatinan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar yang harus dihadapi oleh Arga. Jika pemuda itu gagal, maka desa akan musnah, dan dunia manusia akan jatuh ke dalam cengkeraman Ratu Siluman. Ki Sura mengangkat tangannya ke langit,
merapal mantra kuno yang telah ia pelajari sejak ratusan tahun lalu. Dengan sekejap, cahaya putih kebiruan melesat dari telapak tangannya, membentuk penghalang yang menyelimuti sebagian desa, mencegah pasukan bayangan untuk masuk lebih jauh. Namun, pertahanan itu tidak akan bertahan lama. Kisura hanya bisa memperlambat kehancuran yang tak terelakkan. Ia menoleh ke arah Arga, yang kini kembali berdiri di tengah medan pertarungan. Anak itu harus segera menyadari kekuatannya, gumamnya dengan cemas. Jika tidak, semua akan berakhir di sini. Arga menatap Panglima Bayangan dengan napas memburu, namun matanya kini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya melihat musuh di hadapannya, tetapi juga melihat dirinya sendiri. Takdir yang harus ia tentukan dengan tangannya sendiri. Ia tidak bisa bergantung pada siapapun. Tidak pada Kisura, tidak pada leluhurnya, tidak pada keajaiban. Hanya dirinya sendiri yang bisa menentukan bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Tiba-tiba, keris di tangannya mulai bergetar lebih kuat. Arga merasakan aliran energi hangat yang menjalar dari senjata itu, merayap ke seluruh tubuhnya, membakar pembuluh darahnya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menutup matanya sesaat, membiarkan energi itu menyatu dengan dirinya, mengizinkan dirinya untuk menjadi bagian dari kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalamnya. Ketika ia membuka matanya kembali, tatapannya telah berubah. Sorot matanya kini tajam dan berkilat, seolah-olah ia telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke tanah. Seketika, gelombang energi berwarna biru terang meledak dari bilahnya, membelah udara dengan suara menggelegar. Panglima Bayangan terkejut. Untuk pertama kalinya ekspresi percaya dirinya sedikit goyah. Ia bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuh Arga, sesuatu yang tidak ia duga akan muncul secepat ini. Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan suara rendah, nyaris bergetar. Arga hanya tersenyum tipis, mencengkeram kerisnya lebih erat. "Aku tidak lagi bertarung hanya untuk diriku sendiri," katanya dengan suara mantap. "Aku bertarung untuk semua orang yang mempercayaiku. Aku bertarung untuk mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan kegelapan menang." Dengan teriakan penuh semangat, Arga melesat maju, membawa seluruh kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya. Panglima Bayangan mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Saat bilah hitamnya bersentuhan dengan keris Arga, terdengar suara retakan yang mengerikan. Panglima Bayangan terkejut saat melihat celah kecil muncul di pedangnya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di desa, pasukan bayangan mulai mundur sedikit, seolah-olah mereka juga merasakan perubahan yang terjadi. Cahaya biru yang dipancarkan oleh Arga semakin terang, membakar kegelapan yang melingkupi lembah. Ini adalah titik balik. Di tengah pertempuran yang kini mencapai puncaknya, Arga berdiri tegak, dikelilingi oleh pusaran energi biru yang semakin terang. Panglima Bayangan, yang sebelumnya tak terkalahkan, kini merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, rasa gentar. Retakan kecil di pedangnya terus melebar, seolah-olah bilah hitam itu tak lagi mampu menahan kekuatan yang dipancarkan oleh keris pusaka Arga. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara-suara gaib yang menggema di seluruh lembah. Seakan-akan dunia sendiri menahan napas menanti akhir dari pertarungan ini. Tanpa menunggu lebih lama, Panglima Bayangan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang kegelapan yang melesat ke arah Arga. Namun, pemuda itu tetap tenang. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, cahaya biru yang menyelimutinya berubah menjadi tameng energi yang menangkis serangan tersebut. Ledakan dahsyat terjadi ketika dua kekuatan bertabrakan, membuat tanah di sekitar mereka retak dan pohon-pohon yang berdiri kokoh selama berabad-abad tumbang seketika. Arga tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan keris pusaka. Ia telah menjadi bagian dari energi itu sendiri. Ia dapat merasakan denyut kehidupan di sekitarnya, dapat mendengar bisikan leluhur yang seakan membimbingnya menuju kemenangan. Dengan satu lompatan cepat, ia melesat maju, mengayunkan kerisnya ke arah Panglima Bayangan. Lawannya berusaha menangkis dengan pedangnya yang mulai melemah. Tetapi begitu bilah keris dan pedang bertemu, retakan besar terbentuk di sepanjang senjata hitam itu, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping dalam cahaya yang menyilaukan. Panglima Bayangan terhuyung ke belakang, matanya membelalak tidak percaya. "Tidak, ini tidak mungkin," geramnya.
Tubuhnya yang selama ini dipenuhi kegelapan mulai terkoyak oleh cahaya yang terpancar dari Arga. Seperti bayangan yang tersapu sinar matahari pagi, ia mulai memudar, berubah menjadi serpihan-serpihan kegelapan yang terbawa angin. Namun, sebelum ia benar-benar lenyap, ia menatap Arga dengan sorot mata penuh kebencian. Ini belum berakhir. Kegelapan akan selalu kembali, katanya dengan suara yang semakin melemah sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dengan lenyapnya Panglima Bayangan, langit yang tadinya kelam perlahan-lahan berubah. Awan hitam yang menyelimuti langit mulai berarak pergi, memberi jalan bagi sinar matahari pertama yang telah lama hilang dari lembah itu. Cahaya keemasan menyapu tanah, membawa kehangatan yang telah dirindukan oleh desa selama bertahun-tahun. Pasukan bayangan yang menyerang desa mulai melebur menjadi debu, menghilang bersama pemimpin mereka. Para penduduk yang masih bertahan menatap langit dengan mata penuh haru, menyadari bahwa kegelapan yang mengancam mereka akhirnya telah berakhir. Di atas bukit, Ki Sura tersenyum kecil, menghela napas lega. Ia telah menyaksikan pertarungan yang menentukan, dan kini, ia tahu bahwa Arga telah melewati ujian terakhirnya. Pemuda itu tidak hanya bertarung dengan keberanian, tetapi juga dengan hati yang murni. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan pilihan itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Arga berdiri diam di tengah medan pertempuran yang telah sepi, napasnya memburu. Ia menatap keris pusaka di tangannya yang kini tampak lebih bercahaya dari sebelumnya. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang memiliki senjata terkuat, tetapi tentang bagaimana seseorang menggunakannya. Ia tidak bertarung demi balas dendam atau kekuasaan, tetapi demi harapan dan perlindungan bagi mereka yang tidak bisa melawan. Para penduduk desa mulai berdatangan, menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa syukur. Seorang wanita tua menghampirinya, dengan air mata menetes di pipinya. "Kau telah menyelamatkan kami," katanya dengan suara bergetar. "Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan." Namun, Arga hanya tersenyum lembut. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawabnya. Ia tidak ingin dianggap sebagai pahlawan, karena baginya, ini adalah tanggung jawab yang harus ia emban sejak awal. Saat senja mulai menjelang, Arga berjalan menuju tepi bukit, menatap hamparan tanah yang kini telah terbebas dari kegelapan. Ia tahu bahwa perjalanannya belum benar-benar berakhir. Masih banyak hal yang harus ia lakukan, masih banyak tempat yang harus ia jelajahi. Namun, untuk saat ini, ia mengizinkan dirinya untuk menikmati momen kemenangan ini, sebuah kemenangan yang tidak hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang percaya bahwa cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Di kejauhan, burung-burung mulai berterbangan kembali ke langit yang kini cerah. Angin berembus lembut, membawa bisikan-bisikan masa depan yang belum tertulis. Arga menutup matanya sejenak, menghirup udara segar, dan tersenyum.